Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robi Juliansyah di Laksar Talks. Hari ini kita akan mewawancarai CPNS dari Pemprov Jabar. Yang kebetulan sini ada teman-teman dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura. Oke, untuk suara saya lebih jelas saya mau ini ya. Perkenalkan, nama saya Robi Juliansyah. Saya dinas di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat atau Diskominfo Jabar. Perkenalkan, teman-teman saya dari sebelah kanan saya ada dari Dinas Pendidikan. Sebelah paling kanan ada Kang Sukim, guru PPKN di SMA N1 Raja, Ciamis. Kemudian Kang Rianto dari SMKN Selamat siang. 1 Indramayu. Oh, Indramayu. Kemudian Teh Sinta dari SMA 21 Bandung. 21 Bandung dan Teh Dina dari SMA 15 Bandung. 15 Bandung. Kemudian dari Dinas Kesehatan ada Ibu Dokter Ana. Ibu dokter ini dinas di RS Kesehatan Kerja Raja. Oke, dokter gigi ya. Dokter gigi spesialis ortodontik. Oke. Berikutnya ada dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura. Ada 3 orang. Yang pertama Kang Yul Farindi dari BPP Parigi. Yang kedua Teh Dina dari BPP Karangampel dan terakhir Teh Nurlela dari BPP Patrol. Oke. Nah, saya penasaran nih terkait dari teman-teman mengenai branding class, nilai-nilai bela negara yang ada di Laksa Jabar Angkatan 1 kelompok 2 ini. Di sini saya sudah nyiapin beberapa pertanyaan untuk teman-teman semuanya mengenai disiplin dan kerja cerdas. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Kalau saya lihat-lihat atau saya dengar-dengar nih, dulu itu kan PNS itu kerjanya nyantai, berangkat bisa jam berapa aja gitu kan. Terus pulangnya juga kadang lebih cepat, bisa ke mall dulu gitu kan. Nah, ini benar nggak sih? Nah, kita coba tanyakan dulu dari Dinas Pendidikan. Untuk Teh Dina, gimana nih terkait disiplin waktu sekarang di sebagai guru di Pemprov Jabar? Untuk sekarang ASN disiplin waktu ASN itu sudah disebut-sebutkan karena sekarang ini ASN di pemerintah provinsi Jawa Barat khususnya di sini sudah menggunakan aplikasi Kimob untuk presensi atau untuk absen. Jadi kita bisa dilihat presensi awal dan presensi pulang yang sudah terjadwal sebelumnya. Oke. Itu kan kalau di distrik. Jadi sudah sangat disiplin ya sekarang Ya, betul. PNS-nya sudah tidak seperti itu lagi. Nah, kemudian kalau di Dinas Tanaman Pangan gimana nih? Yang di Parigi, Kang Yoba? Kalau untuk disiplin PNS di Balai Penilaian Pertanian Parigi itu sangat baik sekarang, apalagi di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Sama seperti di distrik, Pak Robi sudah menggunakan aplikasi Kimob, sangat bagus. Itu penilaiannya sudah secara objektif gitu, sudah langsung terukur melalui data digital gitu. Oke. Jadi sekarang untuk absensi sudah sesuai dengan jadwal ya. Jam masuknya sesuai jam 7 untuk guru saya ya jam 7 pas ya. Jam 7 sampai jam 4. Jam 4. Oke. Nah, jadi pemirsa untuk disiplin waktu sekarang ASN di Jabar itu sudah tepat waktu. Jadi tidak ada lagi isu PNS yang sering mangkir. Nah, berikutnya terkait pandemi ini, sejak setahun kemarin ada kebijakan WFA dan WFH dan WFO, work from home, kerja di rumah, dan work from office atau kerja di kantor. Nah, untuk dokter saya gimana nih, penasaran, apakah dokter bisa WFH nggak ya terkait melayani pasien? Dari Bu Ana nih. Saya izin buka masker ya. Jadi biarpun keadaan kita sedang pandemi, kita tetap melakukan pelayanan pada pasien ya. Tapi ketika keadaan pasien jumlah pasien corona meningkat, ada kalanya kita WFH. Tapi bukan berarti kita libur
melakukan pelayanan juga. Jadi ada yang namanya istilah telemedicine, yaitu konsultasi via handphone atau via Zoom, bisa aja gitu. Jadi kita memberikan pelayanan berupa konsultasi, kemudian pemberian resep obat juga masih bisa gitu. Tapi kalau untuk kasus-kasus tertentu yang harus melakukan tindakan langsung, mungkin kita tetap harus WFO ya di ruang pelayanan, dan itu kita menggunakan APD lengkap. Jadi ada SOP tersendiri yang dikeluarkan oleh PDGI. Jadi insya Allah untuk pelayanan gigi tetap aman. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu ya, terkait yang sakit, kalau memang tidak bisa bertemu dengan dokter, takut pandemi, jadi jangan googling sendiri cari obat yang nggak jelas, karena setiap penyakit itu harus dikonsultasikan ke dokternya supaya ditangani dengan tepat. Oke, terima kasih Bu Dokter. Berikutnya, di sini saya tertarik mengenai disiplin ibadah. Ada 2 pertanyaan nih. Untuk guru, gimana sih nerapin disiplin ibadah ke siswa khususnya? Nah, mungkin saya tanya Kang Sukim ya dari Ciamis yang merupakan gudangnya santri nih. Oke, izin buka masker. Aduh, berat juga ya ditanya soal disiplin agama. Ini, jadi karena sekarang kondisinya lagi pandemi, terus anak-anak juga tidak bersekolah. Tapi kita di sekolah, khususnya di Dinas Pendidikan, punya beberapa cara atau punya beberapa program. Yang pertama kita bisa kaitkan kemarin dengan Smartren. Jadi itu bisa kita genjot kedisiplinan ibadah anak itu di situ. Karena dia dari dinasnya juga ada program. Terus yang kedua, khusus untuk di sekolah, mungkin juga ini bisa ditiru untuk sekolah-sekolah lain ya. Ada semacam tiap hari Jumat itu ada ibadah atau ada berjamaah baca Yasin bareng secara virtual gitu. Jadi kita di sekolah ada yang baca Yasin, nah anak-anak juga di rumah itu baca Yasin. Jadi mungkin itu nilai-nilai yang bisa kita terapkan guna menekan disiplin ibadah pada peserta didik. Itu mungkin Kang Robi. Oke, terima kasih. Jadi dengan adanya teknologi ini tidak menghalangi kita dalam kegiatan belajar mengajar ya, khususnya karena pandemi ini kita, apalagi guru-guru kita yang masih muda, milenial ini sangat kreatif dalam mencari solusi terkait masalah yang ada saat ini. Nah, kalau di Dinkes nih, maaf Bu Dokter nih saya nanya lagi. Yang saya tahu kan kalau operasi itu bisa lama ya, bisa dari pagi sampai sore gitu kan. Nah, terkait waktu sholat yang terlewat ya, khususnya bagi guru yang muslim, itu gimana nih terkait disiplin ibadahnya? Apakah ada yang dijama atau misalkan gimana? Mungkin bisa jawab. Kalau di bidang kedokteran, untuk tindakan yang misalkan kita bisa bagi terminnya, tentu saja kita bisa sholat tepat waktu ya. Tapi untuk tindakan-tindakan terutama rekan-rekan kami yang dari Danmut misalkan atau dokter umum yang melakukan tindakan yang super lama gitu, mereka biasanya ada jedanya. Jadi ada saling ganti shift misalkan, atau lagi operasi ada dokter penggantinya dulu. Jadi bisa dilakukan sholat secara bergantian. Oke, mungkin itu sangat menjawab ya pertanyaan barusan. Jadi kita bisa nilai bahwa ASN di Jabar ini sangat Pancasilais, terutama sila pertama tadi ketuhanan yang Maha Esa, dengan taat terhadap aturan rukun-rukun Islam. Yang kedua, sholat. Nah, saya penasaran nih terkait SOP, standar operation procedure, yang ada di Dinas Pendidikan. Kalau ngajar tuh ada step by stepnya nggak sih? Atau misalkan kita cukup ke kelas itu kan biar yang penting materinya nyampe aja kan? Atau memang harus ada standarnya nih? Gimana Teh Sinta? Oke, izin menjawab. Tadi pertanyaannya Kang Robi kan ada SOP-nya nggak untuk mengajar? Yang pastinya ada. Jadi kita harus ada persiapan dulu untuk memberikan materi kepada anak-anak.
tidak serta-merta kita datang ke kelas menyampaikan materi tanpa adanya rencana. Jadi SOP yang pertama mungkin setiap ini kita persiapkan dulu RPP-nya. Nah, RPP ini sesuaikan dengan silabusnya. Terus tidak semata itu saja, tapi kita ada juga kuota dan promesnya. Ya, kuota ini program tahunan dan program semester. Nah, itu disesuaikan dari kuota, promes, silabus, RPP. Nah, dalam RPP juga nanti kita sesuaikan juga dengan jadwal yang diberikan oleh sekolah. Seperti itu. Nah, dalam RPP di situ juga termuat bagaimana nanti saat mengajar kita ada rencana apa saja pas saat mengajar. Nah, salah satunya kita tanamkan tadi nilai agama ya, yang selalu sebelum memulai pembelajaran dan sesudah pembelajaran kita lakukan adanya doa, ya. Serta selanjutnya misalkan kita persepsi dulu dengan anak-anak bagaimana agar ada kendala tidak dari anak-anak tersebut. Lalu masuk ke pemberian materi. Setelah itu penutup atau memberikan kesimpulan terlebih dahulu baru penutup. Seperti itu kan. Oke. Jadi nanti dirincikan gitu dari apa ada tugasnya misalkan dan yang lainnya. Jadi memang sudah sangat merencanakan dengan baik ya, seperti apa yang dikatakan Bapak Kaban kemarin, Pak Insinyur Haji Kiki Saromi, bahwa setiap pekerjaan yang dilandasi dengan persiapan itu sudah mencapai 70% kesuksesan. Oke, jadi sangat bisa diharapkan sepertinya para siswa-siswi di Jawa Barat ini akan menjadi para aset bangsa yang setelah dididik dengan baik oleh para guru-guru kita. Nah, untuk SOP ini kalau di Dinas Tanaman Pangan untuk Dina gimana nih, ada SOP standar-standar yang harus dilalui misalkan dalam penanaman atau apa? Oke, izin komentar ya Pak. Untuk di Dinas Tanaman Pangan sendiri itu ada beberapa SOP. Misalnya salah satunya adalah pelayanan mengenai kartu tani. Tentunya sekarang petani udah bisa memiliki kartu tani, yaitu isinya adalah saldo di mana dia bisa membeli keperluan untuk bercocok tanam. Nah, itu tentu saja ada SOP-nya di mana masing-masing dari kelompok tani mengumpulkan KTP, kemudian KK, kemudian formulir pengisian kartu tani agar mereka bisa terdaftar secara resmi sebagai nasabah di bank yang sudah terdaftar tersebut, dan kemudian mereka bisa langsung membeli pupuk bersubsidi yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Oke, jadi memang setiap pekerjaan itu ada standar ya, jadi jangan sampai kita bekerja tidak sesuai dengan aturan atau standar sehingga hasil pekerjaan tidak maksimal. Alhamdulillah ASN di Pemprov Jabar sudah bekerja sesuai dengan standar sehingga dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Berikutnya ada tadi branding kedua terkait kerja cerdas. Di sini saya mengasumsikan sebagai bagaimana dengan usaha yang sangat sedikit tapi bisa menghasilkan hasil yang sangat banyak. Nah, di sini saya penasaran dengan Kang Rianto sebagai guru di SMK nih, karena SMK itu lulusnya harus siap kerja, betul ya Kang? Betul. Nah, gimana nih Kang terkait kerja cerdas ini? Bagaimana langkah efektif dan efisiennya Kang Rianto dalam mengajar atau yang lainnya? Kalau berbicara kerja cerdas itu sama prinsipnya dengan prinsip dagang ya kan. Jadi modal yang sedikit tapi kita dapat keuntungan yang besar. Jadi menurut saya kerja yang cerdas itu adalah bagaimana seefektif mungkin kita kalau kita kaitannya mengajar untuk menghasilkan peserta didik yang baik. Jadi saya kira ada tiga cara untuk bagaimana kita cara bekerja dimanapun lah ini ya, bekerja cerdas itu. Yang pertama kita harus tetap fokus pada tujuan yang akan kita inginkan. Kemudian juga kita harus membuat prioritas apa sih yang ingin kita lakukan, prioritasnya. Kemudian kita buat to-do list dan tetap pada pelaksanaannya kita harus fleksibel. Itu sih menurut saya. Oke, jadi
ada strateginya juga ya dalam mengajar nih. Nah, kalau di Dinas Tanaman Pangan, kerja cerdasnya seperti apa ya? Boleh dijawab sama siapa aja deh? Sama Teh Nur atau Teh Dina? Terkait kerja cerdas? Nanti boleh ditambahin ya, Kak? Boleh. Jadi menurut saya kerja cerdas itu adalah kerja di mana kita itu meminimalisir memaksimalkan hasil kita. Nah, salah satunya itu adalah penjualan produk tani, Kang. Jadi itu saat ini pemasaran itu tidak menggunakan metode konvensional lagi. Sekarang sudah bisa menggunakan media sosial, di mana selain sharing foto-foto akun pribadi, petani juga bisa berjualan produk mereka, sehingga produk tani mereka akan terkenal secara global dan lebih luas lagi target pasarnya. Itu sih menurut saya kerja cerdas itu di bidang pertanian. Oke, saya adalah ada yang lain di tempat kerjanya. Kebetulan kalau untuk di tempat kerja saya memang tidak ada yang menghasilkan, bukan tidak ada ya, tapi kurang ke produknya itu hanya sebatas produk pertanian dalam artian tanaman padi kayak gitu. Tidak menghasilkan produk-produk yang memang bisa dijual seperti kayak BPP-nya Teh Dina gitu. Jadi kalau di saya sendiri memang untuk tanaman padi itu langsung dijual kepada yang pengepul kayak gitu. Jadi memang keuntungan yang didapatkan dari penjualan ke pengepul daripada ke perorangan itu lebih tinggi daripada biasanya gitu, dari dinasnya saya sendiri. Oke, jadi memang setiap PPP tidak harus selalu sama ya, tergantung kreativitas dan kecerdasan dalam pekerjaannya masing-masing. Nah, mungkin setiap orang pernah merasakan konflik dalam pekerjaan. Misalkan kita harus kerjaan yang mana dulu nih gitu kan, karena tidak bisa saja kita super sibuk hari ini, bisa saja super santai hari ini. Nah, di kala super sibuk itu misalkan di dinas kesehatan nih, misalkan ya, kalau ada orang yang mau lahiran, terus ada orang yang kecelakaan, satu lagi ada orang yang kejang-kejang nih misalkan nih, itu yang mana dulu ya yang kita dahulukan, karena itu kan masuk gawat darurat ya kayaknya. Izin menjawab dan izin mewakili mungkin ya teman sejawat saya yang dokter umum atau dokter yang di IGD gitu. Jadi ini menyangkut nyawa orang kan ya. Jadi ya itu nomor satunya, apakah nyawanya terancam atau tidak begitu. Kan itu juga ada patokan-patokannya seperti kehilangan misalkan pendarahan, terus cairan tubuh dan sebagainya. Jadi itu tentu prioritas nomor satu kalau kasusnya memang ada itu ya gitu, yang menyangkut hidup orang lain gitu. Kemudian kalau di kedokteran umum juga ada triase, jadi yang mana yang prioritas seperti itu tindakannya. Nah kalau di gigi mungkin menyangkut ke bedah mulut ya. Kalau bedah mulut itu yang menjadi prioritas ya itu tadi, misalkan fraktur level 3 gitu yang letaknya tuh hampir semuka-muka gitu ya, itu pasti jadi prioritas nomor satu. Sedangkan kalau saya kebetulan estetik tentu saja itu masih bisa diatur begitu, pembagiannya masih bisa diatur begitu kira-kira. Oke, jadi para nakes kita itu sangat menghargai nyawa masyarakat Jawa Barat khususnya, karena dengan skala prioritas mereka tidak akan membahayakan nyawa siapapun ya. Jadi mereka punya prioritas siapa aja nih, atau siapa dulu nih yang harus ditangani dengan cepat. Oke, kalau di dinas pendidikan ya misalkan, kan rutinitasnya itu sehari-harinya mengajar ya. Tapi kadang kan suka ada tugas tambahan ya, mungkin kepala sekolahnya yang ngasih tugas tambahan, mungkin ada akreditasi dan sebagainya. Nah, untuk di sekolah nih, gimana cara nentuin skala prioritasnya? Mungkin Teh Dina ya bisa jawab. Ya, biasanya selain mengajar di kelas, pasti suka ada tugas tambahan, misalnya ada kegiatan MGMP kan, yang dimana jadwalnya itu berbentrokan dengan jadwal mengajar kita. Nah ini biasanya kita dilematis nih,
mengajar tugas kita, memenuhi perintah dari atasan juga tugas kita yang harus kita laksanakan. Nah ini biasanya kita melaksanakan dua-duanya, tapi ada satu yang misalnya mengajar. Biasanya kalau ada MGMP biasanya untuk mengajar kita tetap ada di kelas, masuk ke kelas sebelumnya atau menitipkan tugas biasanya ke guru piket, sehingga kegiatan pembelajaran tetap berjalan meskipun itu tidak ada guru. Nah kemudian kegiatan undangan dari MGMP pun kita bisa laksanakan. Jadi kita tidak meninggalkan tugas kita juga. Dua-duanya bisa berjalan. Oke, siap. Terima kasih. Sangat multitasking ya guru kita ini. Dimana pekerjaan kita selama masa pandemi juga saya sangat merasakan sekali. Sehari dalam satu waktu bisa nyampe 3 Zoom ya. Satunya di handphone, satunya di komputer kantor, satunya di laptop. Sangat multitasking sekali. Nah, itu saja mungkin untuk episode kita hari ini. Semoga bisa diambil pelajaran oleh para penonton bagaimana integritas nilai-nilai ASN yang dimiliki oleh Pemprov Jabar ini. Sekian untuk episode kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Nantikan episode berikutnya ya. Nah, sebelum kita udahan, Jabar punya jargon nih. Siap semuanya? Ya. Kalau saya teriak Jabar, maka teriak juara ya. Kalau saya teriak BPSDM, teriak tetap saya. Nah, yang penonton di rumah juga bisa ikutan. Jabar!